Buka hatimu. Aduh. Bukalah. Nah, itu aja. Kamu saja tidak mau membuka hati gimana? Nanti saya teredis sini kalau begini ceritanya. Kita lanjutkan kembali lagi. Kita kasih naik ada Liana. Ini lama sudah tidak naik sini ya. Tidak tahu. Iya, silahkan Liana. Nyalakan kamera Anda. Oke. Apa kabar Liana? Sudah lama tidak kelihatan. Iya, kabar baik Bang Edis. Lama gak kelihatan, kemana aja? Lama ya. Ya. Sorry ya teman-teman, saya sedikit kelaparan teman-teman. Iya, sambil makan. Ya, sorry ya. Bentar Bang Edis. Ya. Saya jarang-jarang, ini baru pertama kali kalau nggak salah siaran saya sambil makan, atau 2 kali ini. Sering? Minum sering? Yo, kalau minum sering, makan maksud saya. Ya, Liana, selamat malam. saya banyak kemarin banyak ngirimin yang video kepada saya kemarin. Iya benar. Kamu diskusi dengan Gus Adam. Betul. Gus Adam bilang bahwasannya Edis TV inbox minta maaf, ampun. Betul itu ya? Betul. Betul. Sampai tadi sekarang juga Gus ada. Adamnya nggak naik kemari nih. Saya mau pengen ditunjukin itu mana inboxnya begitu. Iya, tadi ada naik di room saya, tapi tadi katanya kecapean, jadi belum bisa klarifikasi gitu Bang Edis. Tapi nggak mungkin juga sih, itu aja gimmick aja menurut saya. Iya. Kalau akun dibikin-bikin dia bisa juga. Dia bikin akun Edis TV, followersnya 2 orang. Itu pun dia juga followersnya. Terus inbox bisa gampang bikin itu. Itu yang terjadi ketika Abdul Somad dibaptis. Ada akun Edis TV. Kan nggak semua akun Edis TV itu Edis TV yang sungguhan. Kan kalau cuma bikin akun palsu gampang. Betul. Bikin akun Liana gampang. Tangkep aja foto mukanya, cekrek. Terus bikin akun Liana, pajang mukanya jadi. Waduh, jangan dong Bang. Maksud saya begini. Saya nggak laku ya. Maksud saya begini. Ada sebuah akun Edis TV palsu. Itu mengupload Abdul Somad dibaptis. Kemudian itu dijadikan konten oleh orang-orang Islam. Padahal yang bikin konten tahu bahwa itu bukan akun saya yang benar. Saya heran ya, kenapa begitu gitu loh ya. Tapi gini Liana. Pelakunya udah tahu Bang Edis siapa? Nggak tahu ya, pemilik akun Edis TV palsu. Ya, gini Liana, satu hal nih. Orang Islam juga. Satu hal Liana. Ya. Kamu kan sudah banyak mengiyakan saya kan? Sebenarnya tidak sih sebenarnya. Tidak. Kalau yang iya betul iya. Yang iya saya iya. Iya, tapi banyak kan kamu iyakan dari statement-statement saya. Oke, yang mana? Saya Muhammad lupa, seorang Bang yang Edis. berdosa, betul? Enggak. Nah, baik. Enggak, Bang. Dia mengajak kita berdebat, teman-teman. Baik. Jadi menurut Al-Quran Muhammad berdosa nggak? Waduh, kenapa Bang Edis? Aku nggak mau berdebat, tolong. Iya, kalau nggak mau berdebat, sedangkan ini forumnya forum debat, gimana? Iya. Maksudnya yang mana Muhammad berdosa itu pernyataannya di mana? Coba Di dalam Al-Quran. Ya. Baik, saya akan bukakan. Apakah menurut Al-Quran Muhammad itu seorang yang berdosa? Muhammad itu seorang yang berdosa. Bentar. Lebih baik bentar ya. Saya akan bukakan Qurannya. Perhatikan. Itu tertulis di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang kedua. Ada Al-Fat ayat yang kedua, coba bacakan.
Nggak dibuka dari situ aja Bang Edi, sebentar ya. Oh, nanti saya lagi yang ngerti Quran. Kalau saya terus yang ngerti, buka saya aja yang ngerti Quran nanti. Enggak, kan biasanya seperti itu Bang Edi. Al-Fat ayat berapa Ayat Bang yang Edi? kedua, coba. Al-Fat 29. Al-Fat Bukan, ayat yang kedua. ya, ayat yang kedua. Atau Quran surat yang ke-47, coba. Yang mana ini? Saya buka Iya, yang oke, mana? oke, so, Al-Fat dulu, Al-Fat dulu. Udah. Karena ada banyak Iya. surat dalam Al-Quran yang mengatakan Muhammad itu orang yang berdosa. Ya, silakan. Al-Fat ayat 2. Ya, itu dua. Coba bacakan. Liyakfiro lakallahu matak. Artinya, percuma langsung dibaca artinya Arabnya. aja. Orang nggak Oke. ngerti artinya. Ya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atau atasmu menunjukimu jalan yang lurus. Oke. Jadi di situ agar Allah mengampuni dosamu. Dosa siapa? Nabi Muhammad. Berarti Muhammad berdosa nggak? Berdosa, tapi berdosa dalam Nah, akrobat. Lina, jangan akrobat dong. enggak, pemahamannya itu berdosa yang seperti apa? Karena memang Kita terjaga bukan dari bahas dosa dosa-dosa. yang seperti apa. Muhammad berdosa nggak di situ menurut Al-Quran? Karena Nabi Muhammad itu menurut ajaran kami yang saya pelajari itu terjaga dari dosa-dosa begitu. Oke, kalau begitu dia diampuni dari dosanya itu Muhammad berdosa nggak? Gimana ya? Berat, saudara-saudara. Baik, saya kasih lagi ayat tambahan. Quran surat ke-47. Surat ke-47. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Oke. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Ya, ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Oke. Agar mohonlah ampunan bagi dosamu. Dosa siapa di situ? Dosa Nabi Muhammad. Oke. Berarti Muhammad disuruh memohon ampun nggak atas dosanya? Ia memohon ampun, betul. Oke, berarti dia berdosa nggak? Berdosa, tapi dari dosa-dosa yang seperti Iya, apa dulu? berdosa. Jadi Muhammad itu seorang yang berdosa. Mau diakui nggak sekarang Muhammad orang yang berdosa? Iya, tapi Nabi Muhammad itu dianggap maksum, terjaga dari dosa-dosa. Ya, itu kan dianggap. Kenyataannya kan dia berdosa, betul? Ya, tapi kan sebagai manusia biasa tetap saja mungkin ada Berdosa. dosa-dosa. Oke. Makanya tetap beribadah, tetap memohon ampun kepada Oke, Allah seperti oke, itu kan. baik. Kalau memang Coba bebas saya dari pengen dosa, kamu mungkin buat pengakuan, Nabi Muhammad Lina. tidak bersolat, tidak berdoa, tidak memohon ampun. Gini Oke, Lina, dari situ, Pak. gini Lina. Saya pengen kamu buat pengakuan bahwa Muhammad adalah orang yang berdosa menurut Al-Quran. Siap? Bagaimana bikin pengakuan? Aduh, ngeri kali. Nanti saya dihujat lagi loh. Aduh, ngeri. Lina, kamu harus konsisten dong. Jangan Ya, hanya saya menuduh Gus konsisten. Adam bohong, kamu juga bohong. Loh. Coba Lina, aja, saya bisa pengen. aja. Aku bersaksi. Nggak mau. Nah, Nggak coba mau. buka Iya. Quran surat ke-19 ayat yang ke-19. Suruh buka lagi nih surat. Saya pakai dalil, saya nggak mau asal cuap-cuap. Iya, Surat harus, Maryam, harus. surat yang ke-19. Bentar, Bang. Surat Maryam
Surat Maryam 19. Surat Maryam itu surat yang ke-19. Ayat, coba buka dulu ayat yang 17, apa bunyinya? Ini udah ketik 19. 17 dulu ya. Oke, apa? 17. 17 dulu atau langsung 19? Coba 17 baca dulu. Oke. Maryam ayat 17. Dia, Maryam, memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Sekarang 18-nya. 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 Dia Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku. Jika kamu seorang yang bertakwa. Nah, sekarang 19-nya. Biar ngerti konteksnya. 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Suci. Oke. Menurut ayat Al-Quran, siapa yang suci? Di sini ya, di konteks ini itu anak Maryam. Oke, namanya Isa, betul? Betul. Oke, jadi menurut Al-Quran, orang yang suci adalah Isa. Setuju? Di sini setuju. Oke. Menurut Al-Quran, orang yang berdosa adalah Muhammad. Setuju? Gak begitu konteksnya. Sungguh nekat yang nyata. Lina, bagaimana kamu katakan Muhammad tidak berdosa? Coba, mau saya ulangi lagi baca ayatnya. Mas, kita ulang-ulang terus, nanti penonton pada ngamuk. Iya. Tapi tidak begitu konteksnya. Gak begitu ya. Oke, segini aja. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa. Setuju? Oke, berdosa sebagai manusia biasa berdosa. Menurut Al-Quran, Isa suci, betul? Iya, dikatakan suci karena memang. Oke, mana yang lebih pantas? Mana yang lebih pantas dijadikan suri tauladan? Mana yang lebih pantas diikuti, Muhammad atau Isa? Semuanya nabi-nabi saya itu. Saya nggak nanya semuanya juga. Nabi Anda. Saya nggak nanya itu. Mana yang lebih layak, lebih pantas untuk diikuti? Untuk saya yang berdosa atau yang suci? Untuk saya Nabi Muhammad. Untuk saya Nabi Muhammad. Pantaslah Anda masih jadi orang Islam. Oke lah Lina ya. Sebenarnya itu yang mau saya bilang sama kamu Lina. Iya. Bersihkan hatimu, buka hatimu, kemudian Anda menerima kebenaran. Ya. Coba, bagaimana kamu lebih milih yang berdosa ketimbang yang suci? Bagaimana kamu lebih mengikuti yang berdosa ketimbang yang suci? Iya, tapi konteks suci di situ dengan konteks dosanya itu lain, berbeda pemahamannya Bang Edis. Akrobat lagi Lina. Enggak. Lina. Sudahlah, saya mau nyanyi aja lah sama kamu. Saya buat kamu. Buka hatimu. Aduh. Bukalah. Nah, itu aja. Kamu saja tidak mau membuka hati gimana? Nanti saya teredis di sini kalau begini ceritanya Bang Edis. Lina, gimana nih, Bang Edis? Gini, kalau kamu masih menutup pikiran hatimu untuk menerima kebenaran, sampai kapan kebenaran tidak akan masuk? Bagaimana? Udah jelas-jelas itu loh. Yang berdosa malah dipilih. Herman saya dengan kamu. Waduh. Bukan begitu konsepnya Bang Edis. Waduh, Bang Edis ini. Ya, menurut kami Nabi Muhammad itu terjaga dari dosa-dosa. Kalau itu menurut kamu, masalahnya Islam tidak boleh menurut kamu. Gimana sih? Pasti Nabi Muhammad tidak berzikir, tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak selalu meminta ampunan. Logikanya kan seperti itu. Coba buka surat An-Nahl ayat 99. Dibuka lagi ini ya. Kalau saya ngomong harus pakai dalil, nggak bisa asal ngomong. Ya, oke. An-Nahl 99. An-Nahl 99. Oke.
An-Nahl 99. Tidak kan? Sesungguhnya ia, setan, tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Baik. Menurut ayat Sesungguhnya- itu, bisakah setan mempengaruhi orang yang beriman? Betul, mempengaruhi. Bisa atau tidak? Sanggup nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Sebenarnya tidak. Kalau memang imannya Jangan kuat. sebenarnya tidak. Menurut An-Nahl 99 bisa nggak? Menurut ayat ini, kalau untuk yang beriman dan bertawakal kuat, tidak mampu. Tidak mampu. Sesungguhnya setan tidak akan mampu, tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal. Betul? Betul. Saya tanya, apakah Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal? Iya, Berarti setan tidak akan mampu mempengaruhi dia. betul. Baik. Anda tahu Muhammad pernah kena sihir? Ya, pernah. Oke. Sihir datangnya dari mana? Dari setan. Dari setan. Muhammad kena nggak pengaruh setan itu? Pengaruh sihir itu? Menurut riwayatnya seperti itu. Berarti kesimpulannya dia orang yang beriman? Waduh, analoginya kok begitu, Bang. Berat saudara-saudara. Analoginya kok begitu. Lu kok begini? Lina, Muhammad Ini setan- kena setan pengaruh ini yang sihir. Dia kena sihir, kena pengaruh setan selama sebulan lamanya. Bagaimana mungkin kamu katakan dia termasuk orang yang beriman? Sedangkan Al-Quran berkata, setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman. Muhammad kena pengaruh sihir. Kesimpulannya apa? Kamu simpul sendiri. Oke lah Lina, saya Waduh. berharap kamu datang ke sini dengan satu perubahan lah. Kamu saya lihat tidak berubah. Nekat yang nyata. Oke, Bang Edis, oke. Oke, terima kasih Bang Edis. Nanti saya Iya. coba pelajari lagi ya. Baik. Saya Mungkin kalau saya harap. naik lagi saya membantah ini ya, Bang Edis. Ya? Baik. Kalau kamu naik, coba Oke. berikan saya bantahan. Ini sama saja, belum Oke. berubah. Oke? Oke, siap Bang Edis. Baik, saya turunkan ya, Lina ya. Oke, Saya yo, turunkan, makasih iya. Bang Edis. Sama-sama saya turunkan. Sudah lama tidak naik, tapi naik ternyata sama saja.